Setiap hari Sabtu, Pasifika, Carlo dan Maceo tidak ada pembelajaran. Kesempatan baik itu mereka gunakan untuk membaca dan merenungkan isi bacaan kitab suci yang baru saja mereka baca. Hal itu sudah menjadi kebiasaan keluarga Fransipa. Pasifika sebagai anak tertua selalu mengajak adik-adiknya untuk membaca kitab suci. Sebelum membaca kitab suci, mereka mempersiapkan kitab suci mereka dan duduk melingkar di ruang keluarga. Adik-adik, ayo kita mulai membaca kitab sucinya ya. Baik, Kakak. Maceo, hari ini kamu yang pimpin doa, lalu Carlo yang membaca kitab suci. Siap, Kak. Oke, Kak. Ayo kita berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Terima kasih untuk semua kesetiaan-Mu yang selalu Engkau menyertai dan memenuhi semua kebutuhan hidup kami. Hari ini kami ingin mendengar sabda-Mu. Penuhi hati kami dengan Roh Kudus-Mu agar mampu mengetahui kehendak-Mu. Kami ingin belajar taat akan kehendak-Mu sehingga kami dapat menyenangkan hati-Mu. Amin. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 18 ayat 9 sampai dengan 14. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah orang Farisi, yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikian Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Terima kasih Maceo, Carlo sudah Dalam Injil yang diceritakan tadi, sikap orang Farisi yang sangat bangga akan kesalehan hidupnya. Dia merasa suci karena mengikuti ajaran dan peraturan Taurat. Sampai-sampai mereka merasa hebat dan memandang rendah dan berdosa pemungut cukai. Mereka merasa suci sehingga tidak perlu merasa berdosa, tidak merasa bersalah, dan merasa bahwa Bapa pasti berkenan dengan cara hidup mereka itu. Bahkan orang Farisi ini berani menghakimi pemungut cukai sebagai seorang pendosa. Bagi orang Farisi, karena mereka sudah melakukan puasa, membayar korban, berdoa sesuai jadwal, dan melakukan perbuatan agamawi dan aturan yang ditetapkan oleh Musa yang mereka anggap wakil Tuhan, maka mereka sudah suci dan tidak perlu pengampunan dari Tuhan. Mereka sungguh-sungguh sudah merasa bahwa kehidupan agamawi mereka sudah sempurna. Akibatnya, mereka melupakan hubungan dengan orang lain, yaitu kasih.
Lain halnya dengan pemungut cukai. Ia sungguh merasa bahwa dia seorang pendosa. Maka dia mengakui kedosaannya, bahkan sampai memukuli dirinya sendiri. Hasil dari kesadarannya bahwa ia seorang pendosa, ia sungguh-sungguh membutuhkan pengampunan dari Tuhan yang Maha Rahim itu. Adik-adik, mari kita contoh sikap pemungut cukai. Ia tidak malu mengakui kesalahan dan dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Tuhan ingin kita bersikap rendah hati, mau mengakui kesalahan, dan berani meminta maaf, sehingga kita memperoleh kelegaan setelah mengakui dosa-dosa kita. Dalam kehidupan sehari-hari pun, kita dapat melakukan sikap rendah hati, berani mengakui kesalahan, meminta maaf, dan akibat dari perilaku kita berani memperbaiki diri karena sadar perbuatan buruk yang telah kita lakukan. Bagaimana adik-adik? Maukah adik-adik menjadi orang yang rendah hati dan menjauhi sikap sombong? Ayo, mulai dari sekarang ya, kita harus mencobanya. Selamat berakhir pekan. Tetap jaga kesehatan sesuai protokol kesehatan. Jangan lupa besok mengikuti misa melalui live streaming. Tuhan memberkati. Bye.